Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKM, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman mahasiswa yang sudah lolos pendanaan di PKM 8 bidang ini ya, gitu. Sudah 1 minggu ini ya diumumkan kurang lebihnya, dan teman-teman mahasiswa sudah mulai melaksanakan kegiatannya, gitu. Dan jangan lupa setelah lolos PKM ini jangan langsung apa namanya, masih ada tahapan yang lebih panjang, yaitu pelaksanaannya. Nah, di sini ada beberapa, yang saya sampaikan ya, cara mengisi logbook kegiatan dan logbook keuangan pada akun simbol bawah. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi setiap kegiatan, yang teman-teman lakukan itu harus terdokumentasikan dengan baik ya, sehingga di sini nanti harus tercatat dan terdokumentasikan karena nanti harus diisi di dalam logbook di akun simbol bawah. Begitu pula dengan keuangannya. Setiap penggunaan keuangan itu harus ada nota atau bukti-buktinya dan terdokumentasi dan nanti harus diupload juga, gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita harus login terlebih dahulu akun teman-teman. Kemudian login. Nah, ketika login di sini nanti seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman ini bisa buka klik logbook. Kemudian pilih kegiatan untuk yang logbook kegiatan. Nah, seperti ini. Nanti di sini versi 2 ya, ini versi terbaru dari tahun kemarin itu sudah terbaru. Nah, seperti ini tampilan logbook kegiatannya. Kemudian teman-teman klik buka logbook di sini. Setelah klik, nanti kan masih kosong nih. Teman-teman klik tambah. Nah, tulis di sini kegiatannya ya. Misalkan kegiatan tanggal ini adalah tanggal kemarin misalkan tanggal 2. Kemudian di sini apa namanya? Pembuatan akun media sosial, misalkan seperti itu. Nah, persen capaiannya 5% karena tadi sudah ada 2 kegiatan sebelumnya ya. Jadi teman-teman untuk persen capaiannya misalkan di awal itu mau 2% boleh, 3% boleh disesuaikan ya. Kemudian semakin bertambah hari persen capaiannya semakin bertambah. Contohnya hari pertama sudah saya lakukan itu persentase 2%. Kemudian hari kedua 4%. Nih hari ketiga 5%. Hari keempat 8% dan semakin bertambah. Nah, harapannya nanti pada saat puncaknya di laporan kemajuan nanti PKP 2 itu di atas 85%, minimal 85%. Gitu ya. Waktu kegiatannya misalkan 60 menit. Setelah itu di sini teman-teman upload berkasnya ya. Upload berkas atau apa namanya yang berhubungan dengan kegiatan tadi. Misalkan diskusi tadi pelaksanaannya. Saya pilih ini sebagai contoh saja. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, nanti kan sudah ada nih catatan harian berhasil ditambahkan. Maka di sini ketika teman-teman buka logbook, nah ini ya. Jadi 2, kemudian tadi maaf ini adalah 3%. Nah, jadi setiap ini harus bertambah ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi di sini nih nanti ini contohnya persiapannya tadi sudah ada 3 kegiatan ya, 26, 27 tanggal 2. 2%, 3%, 5%. Jadi semakin bertambah capaiannya. Nanti semakin mendekati ke PKP 2, laporan kemajuan itu 85% minimal. Nah, waktu pelaksanaannya ini bebas nanti menyesuaikan dengan kegiatannya. Berkas jangan lupa diupload. Kalau berkasnya ada 3, dijadikan merge aja, jadikan satu file aja agar gampang untuk menguploadnya. Kemudian nanti di sini ada validasi dosen, ini belum diproses karena belum diklik oleh dosennya. Jadi nanti dosen pendampingnya itu akan klik validasi kegiatan satu persatu punya kalian. Nah, apabila ada terjadi kesalahan, oh ini tanggalnya lupa, salah gitu. Harusnya tanggal 28, bukan 27. Berarti teman-teman bisa klik edit di sini. Kemudian nanti simpan lagi. Seperti itu ya. Itu untuk mengisi logbook kegiatan. Jadi harus struktur isiannya, setiap kegiatan harus ditulis di sini dan harus ada berkas-berkas dokumentasinya. Kemudian kalau untuk mengisi logbook keuangan, berarti klik ini teman-teman ya, klik keuangan. Kemudian di sini lihat detail. Oke. Nah,
Misalkan yang pertama adalah klik tambah tadi ya, klik tambah, kemudian di sini adalah transport pembekalan PKM, tuh. Nah, transportnya misalkan 30.000 per orang, ada 4. Jadi di sini kita tulis ya, 30.000 misalkan per orang. Kemudian ada 4 orang mahasiswa, nanti di sini otomatis akan terakumulasi 120. Nah, file pendukungnya teman-teman pilih di sini nanti untuk notanya, kemudian klik simpan. Kemudian misalkan nanti ada lagi kegiatannya, misalkan membeli alat dan bahan, ya. Di sini nanti teman-teman klik tambah nih, jangan lupa klik tambah. Kemudian contohnya pada tanggal 3 membeli botol gitu ya, botol spray. Harga satuannya misalkan 2.500. Membeli 40 botol. Nah, ini per PCS ya, ini PCS atau item ada harga per itemnya 2.500 misalkan, membeli 40 gitu ya, 40 buah ini akan terakumulasi 100.000, itu otomatis. Kemudian di sini klik upload berkas, teman-teman bisa pilih berkasnya, jadi notanya itu jangan lupa teman-teman upload ya, di-scan, maksudnya di-scan terlebih dahulu atau difoto ya, tersimpan dan nanti teman-teman bisa, eee, upload di sini. Nah, ini contohnya misalkan tadi, sebentar ya, kita cari buktinya. Contohnya misalkan notanya yang sudah di-scan adalah yang seperti ini. Nah, ini sudah saya scan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, upload di sini. Kemudian klik simpan. Nah, dan seterusnya nanti seperti itu caranya teman-teman ya. Gitu, lihat detail lagi dan nanti tunggu ditervalidasi di sini. Ya. Nanti di sini akan ada kalau sudah tervalidasi oleh dosen, nanti di sini akan ada jumlah yang sudah digunakan berapa, gitu. Nah, teman-teman agar gampang cara menggunakannya, teman-teman membuat terlebih dahulu di Excel. Biasanya saya mengajarkan mahasiswanya seperti itu, jadi membuat tadi ya, baik itu di catatan harian ataupun di logbook kegiatan atau keuangan itu dibuat di Excel terlebih dahulu di sini. Jadi tanggal ya, tanggal, kemudian nama kegiatan, kemudian persentase, persentase, dan waktu kegiatan. Nah, begitu pula untuk keuangan juga seperti itu. Jadi nanti tinggal copy paste ke dalam akunnya. Dan teman-teman perlu diingat juga ya, dalam mengisi logbook, baik itu logbook kegiatan maupun keuangan, jangan istilahnya dadakan ya, tapi harus dicicil gitu. Kemarin sudah melakukan kegiatan, hari ini cicil, hari ini melakukan kegiatan, besok cicil dan itu tidak tiap hari, tapi setiap pelaksanaan saja, tidak harus tiap hari ya, tiap hari nanti banyak sekali, tapi setiap teman-teman melakukan kegiatan saja yang perlu ditulis seperti itu ya. Jadi terstruktur karena nanti ketika teman-teman itu mengisinya itu dadakan ya, mengisinya dadakan H-3 sebelum deadline laporan kemajuan itu baru mengisi, itu biasanya keteteran dan websitenya itu sering down kalau hari-hari terakhir, jadi susah untuk diakses, seperti itu. Seperti itu teman-teman, cara untuk mengunggah laporan logbook ya, maaf, logbook kegiatan dan logbook keuangan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dalam melaksanakan PKM tahun 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.